Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Mantan Presiden FA Malaysia yang juga bos utama Johor Darul Taji mengomentari ucapan dari Presiden FA Malaysia Datuk Hamidin. Yang kemarin itu Datuk Hamidin ini mengomentari soal PSSI dan Erick Thohir ya. Kita sama-sama tahu kemarin jika Presiden FA Malaysia Datuk Hamidin ini pernah mengatakan jika Indonesia atau Timnas Indonesia berprestasi seperti sekarang ini ada campur tangan ataupun bantuan dari pihak FIFA ya, karena kedekatan antara Erick Thohir dengan Gianni Infantino. Nah, pernyataan Datuk Hamidin ini tuh dikomentari oleh bosnya JDT yang juga mantan Presiden FA Malaysia Tunku Ismail. Menurut Tunku Ismail, FA Malaysia yang harusnya berbenah diri bagaimana caranya memajukan sepak bola Malaysia daripada ikut campur dengan urusan sepak bola negara lain. Tetapi yang memilih adalah mereka yang berafiliasi. Itu masalah sepak bola Malaysia. Orang-orang di industri sepak bola tidak bekerja dan tidak ada visi, komitmen, ilmu, dan minat, ujar Tunku. Misalnya Erick Thohir punya uang, ilmu, hubungan antar bangsa, dan semangat. Itulah kenapa sepak bola Indonesia telah maju dan proyek infrastruktur sepak bola, liga, dan tim nasionalnya, ujar Tunku. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Inilah yang kami takutkan ya. Dulu saat Tunku Ismail ini jadi Presiden FA Malaysia, hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini baik-baik saja. Prestasi timnas Malaysia pun bagus. Ranking timnas Malaysia bagus. Ranking Liga Malaysia pun bagus, tidak ada tunggakan gaji dan lain-lain, atau istilahnya sepak bola Malaysia ini maju. Tapi ketika Tunku Ismail ini sudah tidak lagi berkuasa ataupun menjabat sebagai Presiden FA Malaysia dan digantikan oleh yang sekarang bertugas, prestasi dari timnas Malaysia maupun Liga Malaysia ini semakin menurun. Inilah yang kami nggak mau terjadi di timnas Indonesia, apalagi di sepak bola Indonesia. Saat ini Erick Thohir bisa dibilang membuat sepak bola Indonesia ini maju pesat. Tapi nasib Erick Thohir bisa saja sama seperti nasibnya Tunku Ismail di FA-nya Malaysia. Ketika PSSI sudah tak lagi dipimpin oleh Erick Thohir dan digantikan oleh orang-orang lain yang belum tentu bisa mengelola sepak bola Indonesia, maka kami pun khawatir apa yang akan terjadi di sepak bola Indonesia. Apakah akan kembali seperti zaman yang dulu-dulu atau tidak nih? Jadi kami berharap untuk seluruh supporter timnas Indonesia, ayolah kita bersatu. Jangan sampai sepak bola Indonesia ini kembali seperti dulu. Dengan turunnya Erick Thohir, kita mungkin nggak bisa membayangkan akan seperti apa kondisi sepak bola Indonesia ke depannya ya. Kami cuma bisa berangan-angan seandainya saja di PSSI atau di Indonesia ini tidak ada yang namanya KLB. Pasti sepak bola Indonesia kita ini akan sejahtera ya. Liga tertata rapi, terus juga kemajuan teknologi pun hadir di sepak bola Indonesia. Timnas pun maju dan segala progres yang bagus mulai dijalankan oleh Erick Thohir. Nah, apa jadinya jika program-program ini kembali hilang ketika Erick Thohir tak lagi menjabat sebagai ketum PSSI? Oke, lanjut ya, kami diminta mengomentari soal ini, ini soal hujatan dari netizen Indonesia pada Oxford United yang dianggap nggak juga memainkan Marcelino Ferdinand. Buat kami ini mungkin salah satu ciri semakin turunnya nilai mutu pendidikan di Indonesia. Mereka yang berkomentar-komentar ini mungkin seolah-olah nggak berpikir panjang karena mungkin kurang pendidikannya atau seperti pendidikannya agak turun ya, yang tahu mereka ini nggak tahu sama sekali soal sepak bola. Biasanya orang-orang seperti ini tuh cuma terbawa ajakan temannya untuk melakukan hal-hal yang seperti hujatan atau lain-lainnya. Sementara pengetahuannya soal sepak bola mereka mungkin sangat minim. Ketika diajak oleh temannya untuk berbuat hal seperti itu, mereka ya mengiyakan saja karena mungkin mereka takut dibilangnya kuper atau nggak gaul atau apalah. Jadi hal ini bisa terjadi di sepak bola Indonesia atau di netizen Indonesia. Padahal ketika orang-orang ini mengetahui seperti apa sepak bola itu, mungkin mereka nggak akan punya pikiran seperti ini. Kenapa demikian?
Padahal kalau kalian ini pinter dan ngerti bola, pasti kalian gak akan mikir ke situ. Pasti kalian gak akan ngehujat Oxford United. Kenapa demikian? Yang pertama, Oxford United ini milik Erick Thohir lo ya. Secara logika gini deh, mana ada sih ketum PSSI yang juga orang Indonesia mau pemain timnasnya nggak dimainkan di klub? Bener dong, ya nggak mungkin mau dong Erick Thohir juga Marcelino Ferdinand nggak dimain-mainin di klubnya. Tapi kenapa Erick Thohir sebagai pemilik Oxford United ini nggak minta sama Oxford United buat memainkan Marcelino? Simpel jawabannya. Eto itu udah tahu watak netizen Indonesia. Kalau Marcelino ini dimainkan di Oxford Senior, dan dengan kondisi Lino sekarang dan performa Lino yang terus menurun, dan tiba-tiba dimainkan di Oxford United dan Lino main jelek, apa yang terjadi? Yang dihujat siapa? Yang dihujat tentu Lino juga kan. Udahnya dimainin di tim Liga Inggris 2 tapi mainnya jelek, dan berbagai hujatan lagi sama Mas Lino. Inilah yang nggak diinginkan oleh Erick Thohir. Makanya Erick Thohir ini minta Lino ini dimainkan dulu di U21 biar bisa adaptasi dulu dengan kultur sepak bola Inggris. Kalau Lino berkembang di U21-nya Oxford, barulah dipakai di tim senior. Itu loh secara logikanya. Itulah kalau pikiran orang pinter kayak gitu. Yang kedua, sepak bola itu bisnis cuy. Dan di Liga Inggris, sepak bola itu industri. Di negara ini, tim yang sering kalah itu maka akan cepat bangkrut. Sebab jika tim sering kalah, semuanya akan turun. Nilai saham turun, nilai kontrak sponsor pun akan anjlok. Yang otomatis Oxford United akan mikir 2 kali dan berkali-kali kalau hal ini terjadi. Jika Lino dimasukkan ke tim senior Oxford dan ditampilkan, tapi Oxford United kalah mulu nih, apa yang akan terjadi? Bukan cuma Lino yang dihujat, Oxford United dihujat oleh supporternya, saham turun, pemasukan sponsor pun turun, hak siar pun turun. Ujung-ujungnya apa? Oxford United bangkrut. Makanya ya udah sih lah ya, biarin aja si Lino belajar dulu di sana. Kalaupun dia udah nggak betah ataupun merasa nggak cocok di Liga Inggris, paling dia juga cabut sendiri. Jadi nggak usah pada ngehujat gitu deh. Aduh. Kita lanjut ke berita klub ya. Kita mulai dari Persija Jakarta. Ini nasib Pedro Dias nampaknya udah selesai ini di Persija. Manajemen Persija kabarnya udah negosiasi buat cari bek asing baru nih. Kami pun belum tahu ya siapa yang akan menggantikan Pedro Dias. Meskipun rumor yang berkembang saat ini di Persija itu ada beberapa nama. Yang pertama Renan Alves dari Bekasi City FC. Ini statusnya pinjaman kemungkinannya ya. Yang kedua Rahmat Zoda ini dari Persijap Jepara nih. Ini statusnya juga kemungkinan akan pinjaman nih kalau jadi diambil oleh Persija. Yang ketiga Taher Janbakt. Ini juga dari Persibo Bojonegoro di Liga 2 nih. Statusnya pun kemungkinan pinjaman juga. Yang keempat Mikael Kolinga. Ini dari Persipal Palu di Liga 2. Statusnya juga mungkin akan pinjaman juga sih kalau memang jadi ke Persija Jakarta. Dan yang kelima adalah William Pacheco. Ini saat ini tanpa klub ya. Kalau ini mungkin dibeli sih sama Persija. Tapi kan kita nggak tahu nih siapa yang akan dipilih oleh manajemen Persija. Sebab selain 5 nama tadi, ada beberapa nama lain juga yang tengah diseleksi. Intinya di bursa transfer ini akan ada pemain asing yang dilepas, ada pemain asing yang masuk. Tapi cuma kan pertanyaannya, siapa yang akan dilepas? Sebab kemungkinan akan ada 2 yang dilepas. Karena pada demikian? Karena Persija pun saat ini tengah mengincar yang namanya Matius Pato. Otomatis 1 slot akan dikorbankan lagi. Kira-kira siapa ya? Dari Persik Kediri dirumorkan akan mendatangkan salah seorang penyerang dari Johor Darul Takjim, yakni Fernando Forestieri. Hal ini nggak lepas dari kedekatan antara Direktur Teknik Persik Kediri Leo Medina dengan tim JDT. Tapi sejauh ini prosesnya ini masih sangat alot loh ya. Karena JDT ini kabarnya boleh nih Persik Kediri ini minjem pemain ke JDT. Tapi yang dipinjam itu pemain-pemain yang emang saat ini dipinjemin aja ke klub lain. Seperti Manuel Hidalgo ataupun Sapawi Rashid ya. Nah selain dari JDT, Persik Kediri pun kabarnya tertarik nih atau berminat
memakai jasa ex-striker Persebaya Robson Duarte. Wow, udah mulai panas ya bursa transfer Liga 1, padahal masih 1 bulan lagi loh. Dari Persib Bandung, ini ada yang unik dari unggahan mantan bosnya Persib, Teddy Cahyono. Dia ini mengunggah postingan lagu Guns N' Roses ya, November Rain. Wow, ini lagunya favorit Mimin nih. Teddy mengunggah ini usai Persib ditahan imbang 1-1 oleh Semen Padang. Nah, ini banyak terjadi spekulasi nih. Ada yang bilang katanya Teddy Cahyono ini lagi sedih, yang merasa tim yang dibawanya juara atau dikasih juara sama dia, tapi nggak bisa menang lawan tim juru kunci dan juga tim yang pakai pemain lapis 2 seperti Semen Padang. Ada juga yang berkomentar dan dia ini nggak paham arti dari lagu atau lirik lagu November Rain. Dia ini berkomentar katanya ini lantaran Persib lagi dipucuk nih, makanya hujan alias dingin katanya, dan berbagai komentar lainnya. Kalau pendapat kami pribadi ya, kami nggak tahu ya sebenarnya Teddy Cahyono ngunggah ini tuh dengan tujuan apa loh ya. Tapi kalau kami berdasarkan lirik lagu Guns N' Roses November Rain yang kami hafal, sangat hafal di luar kepala. Lagu ini tuh menceritakan seorang yang lagi dalam kebimbangan. Seorang yang lagi butuh apa ya? Butuh ketenangan karena ada masalah internal. Karena dalam lirik lagunya Guns N' Roses November Rain ini ada sebuah lirik yang kalau kami artikan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini nih. Tidakkah menurutmu kau butuh seseorang? Setiap orang butuh seseorang. Kau bukan satu-satunya. Itu ada dalam liriknya lagu November Rain lo ya. Ya mungkin aja postingan ini tuh benar kalau Teddy Cahyono ini lagi sedih ngelihat tim Persib yang pernah dibawanya juara kok jadi kayak gini. Atau mungkin ini sebuah sindiran ya buat manajemen Persib. Bisa nggak sih kalian ini ngelola Persib? Kok Persib jadi gini? Atau kalian masih butuh gua nih? Kalau butuh gua ya kenapa nggak ngomong aja? Mungkin gitu aja kali ya. Itu mungkin cuma asumsi kami aja loh ya, sebab kan yang tahu cuma Teddy Cahyono doang. Dari Madura United berhasil lolos ke perempat final AFC Challenge League alias ACL 3. Lah kok bisa, kan baru main 2 laga. Ya, Madura United cuma memainkan 2 laga di ACL 3. Yang pertama imbang 0-0 lawan Falcon SP dan juga menang 2-1 lawan Svairieng. Dengan koleksi 4 poin, maka Madura United lolos ke perempat final. Sebab di babak grup penyisihan di ACL 3 ini sistemnya tuh bukan home away loh ya, tapi turnamen. Siapa pengoleksi poin terbanyak, ya dia yang akan lolos. Makanya ditunjuklah Mongolia sebagai tuan rumah ya di grup ini. Di perempat final, Madura United akan jumpa tim asal Taipei ya, Cina Taipei alias Taiwan ya, yakni Tainan City. Buat kami ya, selamatlah buat Madura United bisa lolos ke perempat final. Ada yang bilang ini tuh berbanding terbalik dengan apa yang dialami di Liga ya. Di Liga itu Madura United ini engap-engapan, tapi di ACL 3 Madura bisa dibilang cukup solid ya. Sementara itu sebaliknya terjadi sama Persib. Di Liga Persib cukup digdaya, sementara di ACL 2 justru melempem. Benar nggak sih ya? Benar juga sih, tapi ya kenapa hal ini bisa terjadi ya? Balik lagi sih ke 2 faktor kalau buat kami. Faktor yang pertama, karena Madura United ini fokus utamanya ya di ACL 3. Sebab tim ini kan tengah kesulitan ekonomi dan cuma bisa berharap di ACL 3. Karena di ACL 3 tuh duitnya gede ya. Kalau di Liga kan pertandingannya banyak nih dan masa waktunya pun cukup lama. Pertandingan banyak dan waktu lama, jadi ya mau kapan ngumpulin duitnya. Intinya buat Madura United ini ngumpulin duit dulu deh. Di Liga mantar dulu lah. Lagian juga nggak punya target juara juga di Liga itu kalau Madura. Berbanding terbalik dengan Persib. Persib itu yang pertama pelatihnya udah ngambek duluan nih karena jadwal yang nggak ditunda oleh LIB. Padahal ya Madura juga sama, ACL jalan, Liga tetap jalan. Bahkan Madura sampai nggak pulang tuh dari Mongolia karena harus jalani 2 laga dalam 3 hari. Tapi nggak protes juga soal Liga nggak ditunda tuh. Yang kedua, target Boyan Hodak adalah mempertahankan gelar juara Liga 1. Padahal kita juga sama-sama tahu juara Liga 1 itu udah dijatah. Jadi ya percuma juga ngotot-ngotot pengen juara sampai mengorbankan di ACL 2 kalau toh juara Liga 1 itu udah dijatah. Ya udah sih mendingan fokus aja ke ACL kalau buat kami lo ya.
Yang ketiga, karena Hodak ini terlanjur sakit sama LIB, makanya Hodak ini sengaja bikin Persib Ancul di ACL biar ranking liga ini ya bodo amat, nggak naik juga bodo amat, itulah. Yang keempat, memang lawan Persib di ACL 2 setingkat di atas Persib kualitasnya, dan Persib pun musim ini mainnya jelek gitu ya.